presenter dan Ibu Aska sebagai moderator. Dan saya sendiri, Stabit Handoyo, sebagai host. Untuk menyingkat waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita diskusikan pada forum ini membawa hal baik dan kemajuan untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Oke, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Aska sebagai moderator. Pak Sabit, halo, halo Pak Sabit, halo, halo Pak Sabit, Pak Sabit, mic-nya Bu Aska dinyalakan. Terima kasih Pak Sabit. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, saat ini kelompok kami yang terdiri dari Bapak Sabit tadi dari SMK Negeri 2 Dongsari, kemudian Bu Fatul Hidayati dari SMA Negeri 8 Yogyakarta sebagai presenter, dan saya sendiri Ibu Askaria dari SMA Negeri 1 sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini Ibu Fatul Hidayati akan menyampaikan tentang tips penggunaan disinfektan secara aman. Informasi ini sangat penting saat pandemi COVID-19 seperti ini. Insya Allah sangat bermanfaat apabila kita bisa menggunakan disinfektan dengan aman ya. Kemudian agar selama presentasi tidak terdapat gangguan, kami mohon pada Bapak Ibu guru untuk mematikan mic-nya dulu, dan nanti misalnya ada forum tanya jawab bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah jika pada saat Bu Fatul menyampaikan materinya, maka pertanyaan bisa Bapak Ibu tuliskan di bagian chat atau menyalakan mikrofon pada saat Bu Fatul sudah selesai memaparkan materinya. Agar waktu tidak banyak terbuang, maka waktu untuk pemaparan materi kami haturkan pada Ibu Fatul Hidayati. Waktu kami persilahkan. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Askaria selaku moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu peserta Vicon VCT Batch 6 DIY yang berbahagia dan hebat-hebat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat meskipun situasi dan kondisi wabah corona masih seperti ini. Semakin hari jumlah kasus yang terkena virus corona semakin bertambah, namun kita harus tetap berikhtiar, bersabar, semoga segera berakhir ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan tema tentang tips menggunakan desinfektan dengan aman. Sebelumnya saya akan menyampaikan PPT saya terlebih dahulu. Sebentar. Bapak Ibu, ini adalah tips menggunakan disinfektan dengan aman. Jadi kenapa saya mengambil tema ini Bapak Ibu?
yang melatar belakangi adalah bahwa pada saat ini pandemi virus corona itu sangatlah memprihatinkan dan sangatlah menyedihkan bagi kita semua, sehingga kita perlu mengambil langkah untuk melakukan social distance, physical distance, dan kita harus selalu stay at home. Tentunya langkah itu harus dibarengi dengan adanya pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, di mana pola hidup bersih dan sehat ini terkait dengan pola hidup bersih pada tubuh kita dan juga pada lingkungan. Untuk pola hidup bersih dan sehat di tubuh kita, kita dianjurkan harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian untuk lingkungan, kita harus selalu menyemprotkan disinfektan ke lingkungan. Harapannya kedua langkah ini nanti bisa menyerang atau memusnahkan virus corona yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya desinfektan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Desinfektan ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa ternik. Dalam hal ini bisa bakteri, bisa virus, juga bisa bahan kimia itu diartikan, desinfektan itu diartikan sebagai bahan kimia untuk membunuh ataupun menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Kemudian bahan-bahan desinfektan itu apa yang ada di sekitar kita? Sebenarnya sudah lama sebelum adanya pandemi virus corona, kita itu sudah banyak menggunakan bahan-bahan sebagai desinfektan. Ya, ada iodin dalam betadine, kemudian ada Baiklin, kemudian Siruin, terus kemudian ada Wipol, ada Dettol, kemudian berbagai merek Superpel, kemudian ada juga Vixal ataupun Mr. Muscle. Nah, Waduh, ya, maaf, ya, PPT-nya kok nggak keluar ya? oh ya, sebentar. Ya. Sebentar. Share konten. Keluar sekarang? Keluar Bu Asa? Masih proses. Oh ya, sudah. Terima kasih. Sudah ya? Silakan Bu Afatu dilanjutkan ya. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ya, bahan-bahan desinfektan itu sebenarnya sudah banyak di sekitar kita dan sudah kita gunakan. Antara lain tadi ada iodin, ada Baiklin, kemudian Siruin, kemudian Wipol, ada Dettol, dan berbagai merek Superpel seperti ini. Nah, kemudian kalau waktu sebelum ada pandemi virus corona, bahan-bahan desinfektan ini sebatas kita pakai untuk membersihkan lantai ataupun kamar mandi gitu. Namun setelah adanya pandemi virus corona ini, ternyata bahan-bahan ini sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan desinfektan di berbagai permukaan benda-benda ya di sekitar kita, terutama adalah benda-benda yang sering kita sentuh gitu. Sehingga wajar sekali sekarang kalau kita ingin mendapatkan bahan-bahan ini di sekitar kita sudah sangatlah langka ya, karena semua orang sangat membutuhkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah benar dalam menggunakan desinfektan? Nah, untuk tahu bagaimana kita sudah menggunakan desinfektan itu secara benar atau belum, berarti kita harus mengenali terlebih dahulu sifat-sifat atau kandungan apa yang ada dalam bahan desinfektan itu. Nah, ini saya mengambil dari LIPI ya. Ternyata produk-produk desinfektan yang ada di rumah tangga kita yang antara lain sudah saya sebutkan di depan tadi, itu kalau kita lihat
di dalamnya ada kandungan klor semuanya ya. Ada hipoklorit seperti ini, ada klor, dan ini yang paling bawah wipol pembersih serai dan jeruk, ini ada kandungan alkohol, tetapi juga tetap ada kandungan klornya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita harus mengenal sifat klor dan alkohol itu seperti apa sebenarnya. Untuk sifat klor, ya, kalau di dalam kadar yang rendah, ini bisa mengakibatkan iritasi, sakit tenggorokan, dan batuk. Kemudian dalam kadar yang tinggi, ini bisa menyebabkan dyspnea atau sesak nafas karena paru-paru kekurangan pasukan oksigen. Juga ada penyempitan pada bronkus sehingga keluar masuk udara juga bisa terganggu, bahkan paru-paru bisa terjadi udem ya. Selanjutnya, klorin ini juga punya sifat kalau kena mata dan kulit itu menyebabkan iritasi ya. Kemudian kalau kadar rendah, klorin kadar rendah, maka iritasi pada kulit atau mata itu hanya sebatas pada gatal-gatal dan kemerahan. Namun jika kadar itu tinggi, maka klorin ini bisa mengikis cairan mata dan lapisan kulit, bahkan ini bisa menjadi satu penyakit yang serius. Baik, berikutnya untuk sifat alkohol, Bapak Ibu. Alkohol ini merupakan bahan kimia yang mudah terbakar sehingga tidak dianjurkan untuk disemprotkan di dalam tubuh kita. Karena nanti kalau berada di dekat api, maka otomatis akan mudah terbakar. Kemudian alkohol juga bersifat iritasi jika kena kulit. Bahkan kalau terhirup oleh kita juga bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan sampai juga mempengaruhi saraf sistem pusat kita. Nah, karena kita sudah mengetahui sifat-sifat dari kandungan desinfektan tadi, ternyata ada bahan-bahan yang berbahaya, yaitu klor dan alkohol, maka kiranya kita perlu untuk mengetahui tips-tips agar desinfektan yang kita gunakan itu aman, Bapak Ibu. Bagaimana tipsnya? Yang pertama, kita harus selalu memeriksa label atau tulisan yang ada di dalam wadah desinfektan itu. Kemudian kita harus menggunakan sesuai instruksi atau aturan pakainya seperti apa. Yang kedua, kita harus selalu menghindari kontak dengan mata dan kulit saat menggunakan desinfektan tersebut. Maka oleh WHO ini disarankan ketika kita sedang menggunakan desinfektan, maka dianjurkan untuk memakai sarung tangan, kemudian masker, bahkan pakai kacamata Google, mestinya seperti itu. Kacamata Google itu kacamata khusus untuk orang-orang yang bekerja di laboratorium, tapi kalau kita di rumah tangga, kita bisa pakai kacamata yang ada di rumah sebagai pelindung gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, tip agar desinfektan aman, kita harus berusaha menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena kadang-kadang anak-anak kan belum tahu ini cairan apa, berbahaya atau tidak, padahal kalau di dalam desinfektan mengandung klorin dan alkohol tadi, itu sangatlah beracun. Yang selanjutnya, kita dilarang mencampur produk pembersih yang berbeda. Jadi ini saya garis merah. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Kalau kita ingin membuat desinfektan sendiri di rumah yang aman, cukup pakai satu produk saja, kemudian kita encerkan pakai air. Tidak perlu dicampur-campur ya Bapak Ibu, karena kalau kita campur-campur bisa jadi nanti terjadi reaksi kimia tersendiri, karena kita nggak ngerti isinya apa bahan di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah membuat larutan desinfektan itu sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Ini menurut WHO itu adalah kandungan kadar desinfektannya itu 0,5%. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jangan mencampur cairan pemutih dengan air panas karena bisa mengurangi khasiat dari sodium hipoklorit tersebut.
Jadi misalnya Bapak Ibu itu mau membuat disinfektan pakai Baiklin misalkan, maka jangan airnya itu pakai air panas, ya, itu merusak reaksinya, sehingga kita sebaiknya pakai air dingin. Selanjutnya, gunakan di tempat yang berventilasi dengan baik. Maksudnya, kalau kita sedang menggunakan disinfektan atau sedang membuatnya juga, maka pastikan kita berada di ruangan yang banyak udara masuk keluar ya, keluar masuk, ada ventilasinya. Kenapa? Karena nanti gas-gas yang keluar dari proses pembuatan tadi itu bisa keluar juga dari ruangan, tidak semua kita hirup gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, waktu kontak tidak lebih dari 10 menit. Artinya kalau kita menggunakan disinfektan itu sudah kita semprotkan, maka setelah 10 menit ini biarkan mengering. Kalau memang belum mengering, maka kita lap pakai kain. Jangan terlalu lama. Ya. Kemudian yang ke-9 berikutnya, bahwa bersihkan permukaan benda dari bahan-bahan organik ya. Seperti misalnya ada muntahan, ada feses, ada darah atau cairan tubuh lain sebelum disemprotkan desinfektan. Artinya kalau misalkan kita pengen membersihkan misalnya kamar mandi atau kloset atau meja dan sebagainya, kita harus memastikan di sana tidak ada bahan-bahan ini seperti lendir, muntah, feses, ini namanya bahan organik. Sebelum kita semprotkan, kita siram terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, basahi terlebih dahulu permukaan benda dengan larutan deterjen sebelum disemprotkan ya. Jadi supaya nanti kalau misalnya ini berkaitan dengan yang nomor berikutnya ya. Jadi maksudnya untuk yang nomor 10, kalau misalnya benda-benda yang ada di permukaan kita itu banyak sekali terkontaminasi oleh virus, maka kalau langsung disemprotkan dengan disinfektan, virus-virus tadi akan berterbangan. Maka supaya tidak terjadi semacam itu, sebaiknya dilap dulu pakai kain yang sudah dibasahi, kemudian pakai sabun dan deterjen, baru nanti disemproti desinfektan. Yang nomor 11 ini Bapak Ibu, desinfektan kita semprotkan pada permukaan yang sering disentuh, misalkan telepon, saklar, lampu, meja, gagang pintu, keran, wastafel, kamar mandi, dan toilet. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh menyemprotkan desinfektan ke dalam tubuh dan makanan. Jelas ini sangat berbahaya karena tadi kalau ke tubuh itu bersifat iritasi, kemudian bisa menimbulkan sesak nafas. Kemudian kalau kita menyemprotkan ke makanan, sudah otomatis makanan ini mengandung racun ya. Maka kalau sedang ada penyemprotan, entah itu oleh kita sendiri di rumah ataupun oleh petugas, sebaiknya makanan-makanan ini kita simpan terlebih dahulu ke tempat yang aman gitu ya. Oke. Berikutnya, bagaimana cara kita membuat disinfektan sendiri dari produk rumah tangga? Ini saya ambil referensi dari Dr. Nahla Shihab ya. Beliau juga berpegangan pada anjuran WHO bahwa cairan desinfektan yang efektif itu punya kadar 0,5%. Maka pembuatannya, kalau kita membuatnya dari bahan pemutih pakaian, caranya sangatlah mudah, yaitu kita tinggal mengambil 95 ml larutan pemutih, kemudian kita tambahkan saja 905 ml air. Jadi tidak ditambah 1 liter air, bukan, tapi tambahannya hanya 905 ml air. Kenapa bisa demikian? Ini ada perhitungannya Bapak Ibu, jadi kita ada ilmunya, tidak asal ya. Biasanya di dalam Baiklin atau di dalam bahan pemutih ini, kadar NaOCl, kadar sodium hipokloritnya itu sudah tertuliskan 5,25%.
Padahal yang kita butuhkan itu hanya 0,5%. Maka berarti dari 5,25% ini kita butuh mengencerkan. Nah, cara pengencerannya, kalau di dalam kimia ini ada rumusnya, yaitu menggunakan V1M1 sama dengan V2M2, bahwa V1 ini adalah volume larutan desinfektan induk yang mau kita ambil itu berapa. Kemudian M1 ini adalah kadar asli yang tertera di labelnya itu berapa. Kemudian V2 ini adalah volume larutan desinfektan yang kita inginkan, yang mau kita buat itu berapa jumlahnya. Kemudian M2 ini adalah konsentrasi atau kadar dari larutan desinfektan yang akan kita buat tadi. Nah, dalam hal ini V1 itu yang mau kita ambil dari desinfektan induk tadi. Kemudian 5,25% ini tadi adalah yang tertera di label. Kemudian 1000 ini adalah volume desinfektan yang mau kita buat. Kita pengen membuat 1 liter gitu ya. 1 liter atau ini adalah 1000 ml. Sedangkan 0,5/100 ini adalah kadar desinfektan yang kita inginkan. Oke, dari perhitungan matematika kita operasikan, kita peroleh V1 harganya adalah 95 ml. Artinya, Bapak Ibu, dari larutan induk tadi yang bahan pemutih yang kita punya tadi, kita ambil 95 ml saja, kemudian kita tambahkan air hingga volumenya menjadi 1000 ml. Artinya, kita menambahkan air pada 95 ml tadi cukup dengan 905 ml air. Begitu. Nah, kemudian setelah selesai kita ambil 95 ml ditambah air tadi, kita aduk ya Bapak Ibu, kita campur. Pengadukannya juga harus hati-hati, tidak boleh pakai tangan. Kalaupun pakai tangan harus dilindungi pakai plastik. Sarung, maksud saya sarung tangan, entah itu dari plastik, entah dari karet itu. Kemudian setelah selesai barulah kita semprotkan ke benda-benda yang sering tersentuh. Berikutnya, apabila kita ingin membuat desinfektan dari pembersih lantai ataupun karbol misalnya, maka caranya kita ambil 10 tutup botol cairan pembersih lantai atau karbol. Kalau dia di dalam botol ya, tutupnya kita ambil, terus kita takar cairan itu 10 tutupnya. Setelah itu ditambahkan 1 liter air, diaduk rata, semprotkan 2 kali sehari pada benda yang sering disentuh. Kemudian setiap penyemprotan biarkan 5-10 menit agar mengering sendiri, atau kalau memang nggak bisa mengering ya kita lap dengan kain. Ini Bapak Ibu cara membuat desinfektan dari produk rumah tangga. Jadi tidak perlu kita mencampur berbagai macam produk. Yang saya lihat di beberapa YouTube, di beberapa cerita orang-orang itu ada yang mencampur sudah pakai Baiklin, masih pakai Superpel, masih pakai cuka, masih dicampur lagi hidrogen peroksida dan lain-lain. Nah, ini kalau tidak tahu ilmunya Bapak Ibu, yang terjadi adalah fatal. Karena reaksi-reaksi kimia bisa saja terjadi di situ dan akan menghasilkan bahan-bahan yang lebih bersifat toksik lagi atau lebih berbahaya terhadap lingkungan kalau kita nanti semprotkan pada lingkungan kita. Kemudian Bapak Ibu, ada larangan keras ya, larangan keras bahwa kita tidak boleh mencampur antara amonia dengan bahan pemutih. Kenapa? Karena campuran keduanya ini bisa menghasilkan gas kloramin yang beracun dan berbahaya, juga bisa menyebabkan gejala nyeri dada dan batuk. Kemudian yang kedua, kita dilarang mencampur pemutih dengan cuka, ya, cuka. Karena sering ini ada orang yang nggak tahu nih, banyak yang menyarankan kita mudah kok pakai membuat desinfektan sendiri pakai campuran Baiklin sama cuka. Nah,
Ternyata campuran ini juga bisa menghasilkan gas klorin yang beracun, juga menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan paru-paru. Yang ketiga, kita juga dilarang keras mencampur hidrogen peroksida dan cuka. Ya, jadi ini cuka ini nggak boleh dicampur-campur sembarangan. Untuk hidrogen peroksida sendiri, Bapak Ibu, sifatnya ini kalau kena kulit itu rasanya panas, kemudian warna kulit kita nanti putih dan lama-lama terasa celkit-celkit, gatel, bahkan bisa sampai luka itu. Nah, kalau ini kita mencampur dengan cuka, tidak tahu aturannya, itu juga bisa mengakibatkan toksik dan juga korosif, ya. Karena pada reaksi keduanya ada hasil yang namanya asam perasetat. Korosif dalam hal ini artinya merusak atau memecah permukaan yang digunakan. Jadi kalau kita pakai disinfektan kok bahannya ini, campuran keduanya, lalu kita semprotkan pada kursi, tentu kursi kita akan rusak, ya. Bisa jadi catnya memudar atau warna kayunya menjadi hangus dan sebagainya. Kemudian kita kenakan semprotkan pada logam, akan berkarat gitu. Selanjutnya nomor 4, kita juga ada larangan mencampur pemutih dengan rubbing alkohol, maksudnya dengan alkohol, ya. Alkohol ini kenapa? Karena campuran bahan pemutih dengan alkohol menghasilkan bahan kimia baru namanya kloroform dan kloroaseton. Ini juga beracun, bahan ini beracun dan berbahaya juga. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, WHO juga sudah memperingatkan kepada kita semua. Ini bisa kita ikuti di berita-berita media sosial maupun di TV-TV, ya, bahwa kita dilarang untuk menyemprotkan bahan yang mengandung alkohol maupun klorin untuk tubuh maupun pakaian, ya. Kenapa? Karena ternyata dengan menyemprot alkohol atau klorin pada tubuh seseorang itu tidak akan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Tapi malah ini bisa membahayakan karena nanti bisa merusak selaput lendir, terutama yang ada pada mulut ataupun mata. Oke. Jadi penggunaan klorin maupun alkohol ini tentunya harus sesuai aturan, ya Bapak Ibu. Berikutnya masih peringatan WHO juga bahwa di masyarakat itu saking semangatnya menyemprotkan desinfektan, itu sekarang protektif sekali. Setiap ada orang yang mau lewat, ada orang yang mau masuk ke area tertentu, harus melewati satu bilik disinfektan. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh WHO karena ini bilik-bilik disinfektan ini itu hanya dipakai di pintu-pintu laboratorium yang sudah pakai standar biosafety. Kemudian orang-orang yang masuk ke bilik tersebut itu sudah memakai baju pelindung yang kedap terhadap larutan desinfektan, seperti baju-baju APD yang dipakai oleh tenaga medis itu, ya, baju astronot gitu. Jadi ini tidak disarankan, ya Bapak Ibu, kita membuat bilik-bilik, apalagi seperti gambar ini disemprotkan langsung mengenai wajah, ya, mengenai wajah. Meskipun dia pakai masker, tapi kan yang nggak ada maskernya ini juga bisa kena larutan ini. Ini sangat berbahaya. Begitu juga yang gambar di samping, ini yang menyemprot full pakai APD, tetapi orang yang disemprot tidak pakai APD yang standar. Ini sangat berbahaya, maka tidak disarankan. Berikutnya Bapak Ibu, ya, karena saya kira sudah cukup apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti presentasi saya. Namun apabila ada sesuatu yang kurang, saya minta maaf. Kemudian apabila ada masukan ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam acara ini,
Monggo, saya persilahkan. Namun sebelumnya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Askariah. Monggo, Bu Aska. Oke, menarik sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Fatul Hidayah ya Bu ya. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Atau Bu Fatul bisa merangkum apa yang sudah disampaikan tadi sambil menunggu mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanyakan begitu. Ya, terima kasih Bu Aska. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu kalau pengen membuat larutan disinfektan sendiri secara aman harus tahu ilmunya. Jadi kita tidak boleh asal saja campur-campur begitu. Kita harus mempelajari dulu kandungan di dalamnya apa gitu ya. Kemudian harus tahu ukurannya. Karena seperti kita ketahui bahwa sebelum ada pandemi virus corona ini kan kita sudah terbiasa ya kalau mau membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi itu kita hanya mengambil mungkin pakai tutup botolnya ini Fixal misalkan 1 takar, terus kita encerkan dengan air toh, terus nanti baru kita pakaikan ke kloset atau ke lantai begitu. Nah, itu tentunya di dalam kemasan-kemasan ini ada aturan pemakaian. Nah, mereka yang membuat mendesain bahan ini itu juga tentunya sudah ngerti ilmunya, sudah lewat penelitian, sehingga kita ikuti saja gitu. Kita tidak boleh mengarang-arang sendiri ya, tidak boleh mengarang sendiri asal campur grujuk-grujuk begitu. Itu Bu Aska. Oke, terima kasih Bu. Apakah informasi yang seperti ini sudah banyak disampaikan ke masyarakat ya? Kok kita lihat di masyarakat kayaknya penggunaan dari disinfektan ini kadang-kadang kelihatan terlalu berlebihan itu ya Bu ya? Ya, mungkin memang sosialisasi, saya kira sosialisasi akhir-akhir ini sudah banyak di TV-TV, sudah sering diliput ya bahwa ini penggunaan yang berlebihan terutama disemprotkan ke tubuh ataupun ke pakaian ke manusia langsung gitu, itu tidak diperkenankan, itu sudah mulai gencar ya. Yang jelas takaran tadi ya, jangan terlalu tinggi konsentrasinya. Kalau terlalu tinggi konsentrasinya itu selain merusak kesehatan tubuh manusia, merusak lingkungan juga. Dan ini yang sering terjadi salah kaprah juga saya amati di masyarakat ketika ada penyemprotan massal begitu, itu banyak sekali yang menyemprotkannya itu ke kebun-kebun kosong gitu ya, yang banyak tanaman-tanaman, seolah-olah itu penyemprotan disinfektan itu sama dengan penyemprotan demam berdarah itu. Nah, ini yang salah ya, karena menurut informasinya virus-virus corona ini beradanya adalah menempel pada permukaan benda-benda ya, permukaan benda-benda, sehingga kalau kita kontak langsung kepada benda-benda yang ada di sekitar kita yang ada virusnya itu sangat memungkinkan kita untuk tertular gitu. Jadi tidak seperti nyamuk demam berdarah yang ada di kebun-kebun seperti itu. Gitu. Ini ada yang bertanya Bu. Ya. Ini dari Ibu Raihana menanyakan ini. Jadi sekarang banyak sekali penjual bebas. Menyampaikan ya. Tapi kita jadi takut untuk memakainya karena bahaya. Jadi mengkhawatirkan. Apa yang harus dilakukan sekarang Bu? Kalau kita mau beli-beli kadang-kadang beli itu kan nggak ada labelnya ya Bu ya.
kadang kita beli ya saking apa ya namanya kita ngeri kemudian kita cari-cari disinfektan, kadang-kadang mungkin begitu ya Bu Raihanah ya yang dimaksud, terus kita beli ternyata nggak ada komposisinya, itu bagaimana Bu? Oh gitu ya ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi memang sebaiknya kalau kita beli tidak ada labelnya, nggak usah saja Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita menyemprotkannya? Ya sudah, kita pakai alternatif saja tadi. Yang satunya kita jaga diri kita dengan sering itu membersihkan badan kita pakai sabun. Saya kira sabun itu juga sudah didesain untuk membasmi kuman ataupun bakteri ya. Jadi tidak usah khawatir banget nek nggak menyemprotkan disinfektan yuk nanti gimana gitu. Cukup pakai sabun, misalnya pintu-pintu gagang pintu di sekitar rumah kita, kemudian gagang pagar besi atau apa ya kursi-kursi di tempat kita kepepet nggak punya bahan-bahan yang ada di sini, itu bisa kita pakai larutan sabun saja, itu sudah mewakili. Insya Allah aman, karena memang sabun selama ini kita pakai juga nggak ada masalah ya, sudah didesain sebagai disinfektan juga. Itu jawaban dari saya, Bu Aska. Ya, terima kasih Bu. Ini masih ada satu lagi Bu, Ya. dari Bu Suwardiningsih menanyakan, apakah ada batasan waktu bagi sebuah larutan agar tetap efektif? Misalnya tahan berapa hari larutan tersebut. Jadi kalau kita bikin terus kita simpan itu bisa tahan berapa kali gitu, berapa hari Bu? Oh ya, saya kira 1 minggu itu masih bisa ya, 1 minggu itu masih bisa asal kita taruh di dalam botol yang rapat ya. Maksudnya kan mungkin maskernya kalau kita halo ya, maksudnya jadi kalau kita membuat halo Pak Sabit, mic-nya Pak Sabit kan bisa dicuci. Mic-nya Pak Sabit tolong diatur Pak Sabit. Halo, membantu tetangga. Bu Aska. Oh, diskonnya berapa? Ya. Ada mic yang nyala ya? Sama Miliknya siapa? Pengganggu ya? Sabit kayaknya ini Pak Sabit. Pak Sabit. Tolong Bu dihubungkan Bu. Dimatikan. Ya. Oh, dari Saya berubah. Mic-nya di off itu. Jadi berubah ya? Mic-nya di mute, di unmute Pak. Halo? Kok hostnya jadi Gedung Mulia ya? Ya memang Gedung Mulia dari tadi. harusnya Pak Fatul ya, Pak Sabit ya. Halo? Halo. Ya, sudah ya. Tolong Pak Sabit ya. Mic-nya diatur. Baik, maaf Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat disinfektan sendiri, kemudian dalam jumlah yang mungkin berlebih, mau dipakai berkali-kali, paling enggak 1 minggu itu masih bisa, ya. Asal dimasukkan di dalam botol yang tertutup, sehingga tidak ada kontaminasi dengan udara yang bebas, begitu. Ya, Bu Aska? Oh ya, terima kasih Bu. Barangkali apa yang sudah disampaikan Bu Fatul ini sangat bermanfaat sekali, karena memang kadang-kadang saking kita khawatirnya, kadang-kadang kita terus latah ya waktu asal beli disinfektan terus kita gunakan, ternyata semua itu ada tips-tipsnya ya supaya kita tetap sehat dan aman. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan Bu Fatul, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan keluarga kita semua terhindar dari penyakit yang sedang melanda di negeri kita sekarang ini, bahkan di seluruh dunia ya. Terima kasih Bu Fatul ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kami kembalikan waktu pada Pak Sabit.
Terima kasih Pak Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Aska dan Bu Fatul yang sudah berkenan memberikan materi. Halo? Demikian tadi. Halo? Ya, ya. Masih nggak, Bu? Masuk, masuk. Oke. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bu Fatul sangat menarik. Materi dari desinfektan ini karena lagi sangat dibutuhkan terkait untuk kegiatan kita preventif untuk mencegah pandemi corona. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat materi yang bisa kita bagikan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang tadi sudah dibagikan kita bisa bisa memanfaatkan dan bisa lebih ngerti. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.